Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1101 sampai 1105. Bagaimana saya berani berbohong kepada Tuan Muda Ning? Jika Tuan Muda Ning pergi dan mengetahui bahwa saya berbohong kepada Anda dapat menamparkan saya sampai mati. Paman Zong buru-buru menggelengkan kepalanya. Kali ini Zeke tergerak. 1 jam berkultivasi di menara, setara dengan 1 hari berkultivasi di luar. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Dan Krill tidak pernah memberitahunya. Dengan cara ini, Krill masih memiliki keraguan tentang dia. Dan tidak menceritakan semua rahasianya. Oke, aku percaya padamu. Sekali, Zeke mengangguk. Dan kemudian memimpin seseorang untuk mengikuti Paman Zong ke rumah keluarga Gu. Segera, ketika beberapa orang tiba, mereka terpana dengan pemandangan di depan mereka. Saya melihat manor ribuan hektar yang telah lama menjadi reruntuhan pada saat ini, dan tidak ada bangunan yang lengkap sama sekali, dan ada dinding yang rusak dan lubang yang dalam di mana-mana. Di sisi paling utara manor, sebuah menara tinggi berdiri, dan menara tua memancarkan suasana kuno. Patriark Paman Zong melihat tumpukan abu berbentuk manusia di tanah dan segera menyadari bahwa itu adalah Krill. Lagi pula, setelah bersama Krill selama bertahun-tahun, dia bisa mengenalinya, bahkan jika itu berubah menjadi abu. Sepertinya kita terlambat, dan Dev telah membunuh tuanmu dan melarikan diri, Zeke berkata. Tetapi matanya terus-menerus memindai menara penindasan iblis. Pada pandangan pertama, dari menara sihir kota, Zeke tertarik dengan suasana kuno dari menara sihir kota. Tuan Muda Ning, Anda harus membalaskan dendam tuan kami. Paman Zong menangis. Dan tidak ada yang mengira bahwa ketika dia meninggalkan Krill dan melarikan diri sekarang, dia tidak ragu sama sekali. Jangan khawatir. Aku ingin melihat apakah yang kamu katakan itu benar dulu. Zeke mengatakannya. Dan berjalan langsung ke menara sihir kota. Di dalam menara, aura kaya terus-menerus menyerang tubuh Zeke, menyebabkan darah Zeke mendidih. Tanpa sadar, Zeke duduk, bersila, dan energi di dantiannya mulai berlari cepat. Itu juga terasa setelah 1 jam. Zeke merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Hahaha, itu benar-benar sebuah pagoda yang bagus. Krill, orang ini memiliki hal yang sangat baik, tapi dia menyembunyikannya. Zeke berjalan keluar dari menara. Tetapi ternyata hari sudah gelap. Zeke tertegun sejenak, lalu menatap bawahannya dan berkata, "Sudah berapa lama aku berada di sini, Tuan? Anda sudah masuk selama sehari," kata pria berikutnya. 1 hari. Zeke terkejut. Dia tidak berpikir itu benar. Tidak heran tubuhnya penuh dengan kekuatan. Ternyata, dia telah berlatih selama sehari. Bukan 1 jam. Tetapi, dia jelas merasa bahwa itu akan segera berlalu. Dan, waktu di menara sangat singkat. Tuan Muda Ning, saya tidak berbohong kepada Anda dengan indah. Setelah melihat kematian Patriark, kita tidak perlu mengaktifkan menara sihir. Itu sudah dimulai dengan sendirinya. Paman Zong berkata dengan cepat. Haha, hahaha. Zeke dengan panik mengangkat kepalanya dan tertawa.
Matanya memancarkan kegilaan. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Karena Krill sudah mati, maka tempat ini telah menjadi tanah tanpa pemilik. Saya akan berinvestasi pada Anda, dan Anda dapat membangun kembali tempat ini di masa depan. Tempat ini akan menjadi keluarga afiliasi keluarga Ning saya. Zeke berkata kepada Paman Zong. Ketika Paman Zong mendengar ini, dia buru-buru berlutut dan bersujud berulang kali untuk berterima kasih padanya. Orang tua ini bersedia melewati api dan air untuk Tuan Muda Ning. Kalian menahanku di luar. Aku akan mundur. Aku percaya itu tidak akan lama sebelum aku bisa mencapai puncak Wuzong, dan bahkan mencapai kekuatan setengah langkah Wuhou. Dan ketika aku benar-benar menerobos dunia Wuhou, seluruh Kyoto untuk generasi muda, hanya aku yang menghormatiku. Raiden, bajingan masih sampah. Wajah Zeke penuh kegembiraan dan kengerian. Dia melihat ke depan untuk waktu dekat, berdiri di titik tertinggi dari generasi muda di Kyoto, menikmati pujian dari segala arah. Segera, Zeke mulai berlatih, dan napas mengelilingi Zeke, dan semburan cahaya merah melintas di dahi Zeke. Kyoto, Paviliun Pelindung Hukum. Dev telah kembali ke Kyoto bersama Ellie. Setelah Winston tahu bahwa Dev telah kembali ke ibu kota, dia segera memanggil Dev ke Paviliun Pelindung Hukum. Tuan Chen, Anda harus memperhatikan pembunuh keluarga Watanabe dari negara pulau telah memasuki Daxia. Kami tidak tahu berapa banyak orang dan apa kekuatan mereka. Mata mereka tertuju pada Anda. Winston berkata dengan sungguh-sungguh, pembunuhnya telah memasuki Daxia, bukankah? Tuan Si secara pribadi menangani masalah ini, menjauhkan para pembunuh itu dari perbatasan. Dev tampak terkejut. Pada saat itu, Winston juga berkata, jangan biarkan dirimu khawatir. Tuan Si telah keluar sendiri, dan para pembunuh itu pasti tidak akan bisa memasuki negara ini. Hai, Winston menghela nafas. Jangan katakan itu. Keluarga Watanabe sangat licik dan telah mengirim lebih dari satu gelombang pembunuh. Alasan mengapa mereka menyebarkan pesan membunuhmu adalah untuk menarik perhatian kami. Informasi yang saya tahu sekarang adalah bahwa para pembunuh telah memasuki negara ini. Sekarang kami tidak tahu di mana para pembunuh ini bersembunyi. Tetapi kali ini para pembunuh telah masuk. Dapat dilihat bahwa ada orang di dalam. Jika tidak, para pembunuh ini akan tidak begitu mudah untuk masuk ke Daxia. Siapa yang begitu berani melakukan pengkhianatan? Dev terkejut. Tidak peduli seberapa kuat dia. Jika dia ingin melakukan hal buruk untuk pengkhianatan seperti itu, dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Winston melirik Dev dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Tetapi, banyak orang yang mengatakan pasti memiliki dendam terhadap Anda. Bagaimanapun, para pembunuh ini ada di sini untuk membunuh Anda. Dan tujuan mereka sangat jelas. Jadi orang yang merespon juga pasti punya dendam padamu, yang berharap kamu mati. Apakah itu keluarga naga, atau aliansi seni bela diri, atau keluarga lain? Dev juga tidak bisa memikirkannya. Lagi pula, dia telah menyinggung banyak orang, dan bahkan lebih banyak orang menginginkan hidupnya, terutama kali ini. Dev mengungkap kekuatan naga. Keluarga sekte itu tahu bahwa kristal naga memiliki kekuatan seperti itu. Dan mereka pasti menginginkannya. Hanya saja sekarang Tuan Si jelas-jelas melindungi Dev. Saat melindungi di arena, keempat penjahat besar tiba-tiba muncul dan membantu Dev.
Ini membuat banyak keluarga seni bela diri tidak dapat menebak kekuatan dan identitas sejati Dev, sehingga mereka semua ragu. Tuan Chen, tidak masalah. Siapa yang merespons? Sekarang, tugas paling mendesak adalah menemukan tempat persembunyian untuk saat ini. Tuan Xi telah mengeluarkan perintah untuk menyelidiki secara ketat para pembunuh yang memasuki negara ini. Winston membujuk Dev. Oke, aku juga harus mencari tempat untuk berlatih. Dev perlu berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Baik ibunya dan Yuki menderita. Dia perlu meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin untuk menyelamatkan mereka. Tuan Chen, jika tidak, Anda tinggal saja di paviliun pelindung hukum. Saya pikir para pembunuh itu tidak berani memasuki paviliun penjaga hukum untuk membunuh, kata Winston. Tidak, Paman Naga dan yang lainnya pasti mengkhawatirkanku juga. Aku akan pergi ke lembah Dewa Obat, di mana para pembunuh tidak akan bisa menemukannya. Dev bermaksud pergi ke lembah Dewa Obat. Yang pertama adalah lembah Dewa Obat yang tersembunyi, dan yang lainnya adalah untuk menemui Naga Lima, dan mengikuti Naga Lima, untuk melaporkan keselamatan. Selain itu, Laura dan Maya juga berada di lembah Dewa Obat. Jadi Eli masih dapat memiliki teman. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Winston, Dev membawa Eli ke paviliun gunung, tanpa bayangan Raja Kepiting. Jika Dev ingin mundur, dia harus memberitahu Larry Zhao tentang beberapa hal. Sekarang kekuatan paviliun gunung tanpa bayangan jauh lebih kuat. Tetapi Dev belum puas. Dalam masyarakat saat ini di mana kekuatan adalah raja, Dev harus mengembangkan kekuatannya sendiri. Dev bergegas ke paviliun gunung tanpa bayangan. Ketika Larry Zhao tahu dari Dev bahwa lembah orang jahat sebenarnya adalah aula di bawah Istana Naga Langit, ekspresi terkejutnya bisa menelan sebutir telur. Setelah menjelaskan Larry Zhao, Dev dan Eli langsung pergi ke lembah Dewa Obat dan mulai berlatih. Titik 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 titik. Aliansi Bela Diri Kyoto. Di depan Douglas berdiri 5 prajurit pulau dengan kimono dan pedang katana. Kelima orang ini adalah pembunuh yang dikirim oleh keluarga Watanabe. Kekuatan semua orang berada di atas Wuzong, peringkat 8. Dan wajah semua orang muram. Pemimpin ini adalah orang-orang yang dikirim oleh keluarga Watanabe. Tetapi, dalam beberapa hari terakhir, tidak ada berita tentang Dev. Dan saya tidak berani membiarkan mereka berjalan sesuka hati. Walton berkata pada Douglas. Douglas memandangi 5 pembunuh yang dikirim oleh keluarga Watanabe. Dan sudut mulutnya tiba-tiba mengangkat sentuhan penghinaan. Saya mendengar bahwa keluarga Watanabe adalah keluarga terkenal di negara pulau. Dan mereka mengirim 5 pembunuh yang kuat. Benarkah keluarga Watanabe memiliki kekuatan seperti itu? Douglas tidak menyangka bahwa 5 pembunuh yang hanya berada di atas Wuzong peringkat 8 bisa membunuh Dev, Raja Kepiting. Meskipun Wuzong peringkat 8 hanya berjarak 1 langkah dari puncak Wuzong, jalur kultivasi di alam kecil ini sangat berbeda kekuatannya. Puncak Wuzong juga 1 langkah di belakang Wuhou, setengah langkah. Tetapi, kekuatannya sangat berbeda, dan setengah langkah. Wuhou melangkah ke ranah Wuhou, lalu mencapai level lain. Sebagai Wuhou, dia sudah memiliki kekuatan untuk mendirikan sekte di Kyoto. Bodoh. Tiba-tiba, salah satu samurai memelototi Douglas. Tuan, klan Watanabe kami seperti awan. Kami hanya membunuh orang Daxia kecil. Kami tidak perlu mengirim master klan kami. Terjepret.
Douglas melambaikan tangannya. Dan seketika, semburan energi menyapu wajah prajurit itu. Samurai itu langsung hanyut. Sial. Jika bukan karena aku, kalian pasti sudah lama menjadi tahanan. Beraninya kau melawanku. Wajah Douglas muram. Hanya ada beberapa prajurit Wuzong peringkat 8. Tetapi Douglas tidak senang dengan mereka. Kemudian samurai yang ditampar hanya bisa memelototi Douglas. Tidak berani mengatakan apa-apa. Douglas menamparkan. Jelas. Memberitahu mereka kekuatan Douglas. Saya berharap pemimpin aliansi peduli itu. Mereka semua adalah pelayan. Mengapa kamu begitu sombong pada saat ini? Masao Nagamura masuk dengan senyum tipis di wajahnya. Melihat Masao Nagamura, Douglas tersenyum. Duta Besar Nagamura, para pejuang di negara pulau, Anda tidak terlalu kuat. Tetapi emosi mereka tidak kecil, dan mereka berani bertarung dengan siapapun. Hahaha. Saya berharap pemimpin tidak peduli. Saya secara alami akan memberi mereka pelajaran ketika saya kembali. Masao tertawa. Tuan Duta Besar, ketika 5 prajurit pulau melihat Masao, mereka buru-buru membungkuk hormat. Plak. Nagamura Masao menamparkan samurai yang barusan tidak menghormati Douglas. Sudah kubilang, di negara pulau, aku tidak peduli seberapa merajalelanya keluarga Watanabemu. Tapi, ini Daxia, jika kamu ingin bertahan, tolong sopan untukku. Selesaikan misi, dan pergi dari sini. Masao Nagamura memarahi dengan keras dengan wajah dingin. Beberapa prajurit pulau tidak berani bernafas. Bahkan jika keluarga Watanabe sombong, mereka tidak berani melawan duta besar resmi. Dan Masao adalah perwakilan resmi pulau itu. Hai. Beberapa samurai menjawab dengan cepat. Duta Besar Nagamura, kamu tidak perlu mengajari mereka di depanku lagi. Aku sudah menyelesaikan hal-hal yang kamu percayakan padaku. Sekarang kamu bisa membawanya. Douglas mengambil banyak risiko untuk menyelundupkan para pembunuh ini ke wilayah itu. Dan sekarang, orang-orang ini adalah ubi panas. Setelah Masao Nagamura membawa orang-orang ini pergi, Douglas bisa merasa lebih nyaman. Pemimpin, di mana Dev? Sekarang, saya harap pemimpin akan lebih memperhatikan. Pemimpin juga ingin membunuh Dev. Itu bukan. Masao tersenyum sedikit ke arah Douglas. Douglas melambaikan tangannya. Lalu di mana Dev? Bagaimana saya bisa tahu? Anda bisa mencarinya sendiri. Saya berharap Anda, pemimpin. Saya harap Anda lebih baik membantu saya jika Anda membiarkan saya memeriksanya sendiri. Dan orang-orang di paviliun pelindung hukum mengetahuinya dan tangkap beberapa dari mereka. Jika mereka disiksa untuk mendapatkan pengakuan, saya tidak bisa menjamin bahwa mereka tidak akan membawa Anda. Masao memiliki senyum di wajahnya. Tetapi ada rasa ancaman yang kuat dalam nada suaranya. Wajah Douglas langsung menjadi dingin. Dan dia mengerutkan kening dengan erat. Kamu mengancamku? Tidak. Tidak. Saya tidak berharap pemimpin salah paham. Saya hanya mengingatkan Anda. Masao Nagamura selalu tersenyum. Douglas tidak mengatakan apa-apa dan menatap Masao dengan dingin. Tetapi dia tahu bahwa dia dimaksud oleh Masao. Setelah beberapa saat, Douglas berkata perlahan, saya akan mengirim seseorang untuk memeriksa. Saya yakin akan membutuhkan beberapa hari untuk mengetahui di mana Dev berada. Kalau begitu terima kasih banyak untuk pemimpin. Masao membungkukkan tangannya. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda bahwa pembunuh yang Anda kirim ini hanyalah lelucon. Mereka mungkin tidak dapat
membunuh Dev itu. Douglas mengingatkan, pemimpin aliansi ini tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun mereka berlima tidak kuat ketika mereka berlima bergabung. Bahkan, Wuzong puncak seperti Direktur Guo belum tentu menjadi lawan. Masao Nagamura tampak percaya diri. Yah, itu bagus. Douglas mengangguk. Douglas tahu bahwa beberapa orang tidak terlalu kuat, tetapi mereka tahu cara menggabungkan kekuatan. Selama mereka bersatu, kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial. Karena keluarga Watanabe akan mengirim 5 orang ini. Mereka pasti memiliki spesialisasi mereka. Rumah Naga Kyoto. Kekalahan Raiden dalam pertempuran membawa aib bagi keluarga naga. Dan juga membuat Raiden, orang paling berbakat dari generasi muda, menjadi bahan tertawaan bagi semua orang. Anda harus tahu bahwa keluarga naga memiliki banyak keluarga yang berafiliasi di semua tempat. Setelah Raiden dikalahkan, banyak keluarga yang berafiliasi mengumumkan pemisahan mereka dari keluarga naga. Dan nilai pasar keluarga naga di dunia bisnis juga banyak menguap dalam sekejap. Sialan Dev. Aku akan membuatnya membayar, cepat atau lambat. Melihat Raiden yang terluka parah, Jaedin menggertakkan giginya dan matanya penuh amarah. Patriark, Tuan Dingchan ada di sini. Hayden masuk dan berkata kepada Jaedin, silakan masuk. Ketika Jaedin mendengar ini, dia buru-buru berdiri untuk menyambutnya. Pada saat ini, Tuan Dingchan berjalan dengan tergesa-gesa. Dan ketika dia melihat Raiden berbaring di tempat tidur, matanya meledak karena marah. Berani sekali menyakiti muridku. Sialan, Tuan Dingchan berkata, berjalan ke tempat tidur dan duduk di samping Raiden. Guru, melihat Tuan Dingchan datang, Raiden menangis. Raiden masih bisa menahan rasa sakit di tubuhnya. Tapi, itu terlalu memalukan. Dia tidak mampu kehilangan orang ini. Nak, kamu tidak perlu menangis. Aku akan memeriksa tubuhmu dulu. Master Dingchan meraih pergelangan tangan Raiden, dan kekuatan energi menembus ke dalam tubuh Raiden. Setelah beberapa saat, wajah Master Dingchan menjadi sangat jelek. Ini sangat kejam. Orang itu benar-benar menghancurkan semua tulang Raiden. Dev, ini benar-benar sial. Master Dingchan menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, Tuan Dingchan, apakah Anda memiliki obat mujarab untuk membantu Raiden menjadi lebih baik sesegera mungkin? Jaedin buru-buru bertanya. Dalam situasi ini, saya khawatir saya hanya bisa meminta orang-orang dari Lembah Dewa Obat untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, mereka ahli di bidang ini, kata Dingchan. Begitu dia mendengar Lembah Dewa Obat, ekspresi Jaedin menjadi sulit untuk dilihat. Dia melihatnya sendiri. Lembah Dewa Obat jelas berdiri di pihak Dev. Meskipun saya tidak tahu apa hubungan antara Dev dan Lembah Dewa Obat, dapat dilihat bahwa Lembah Dewa Obat sangat mementingkan Dev. Sekarang mereka akan mengundang Lembah Dewa Obat untuk datang. Saya khawatir orang-orang dari Lembah Dewa Obat tidak akan datang. Apa keluarga nagamu bahkan tidak bisa mengundang orang-orang dari Lembah Dewa Obat? Melihat wajah jelek Jaedin, Tuan Dingchan bertanya, hei, saya tidak memuaskan. Tuan Dingchan, sebelumnya, kami mengundang orang-orang dari Lembah Dewa Obat, dan Lembah Dewa Obat tidak pernah menolak. Tetapi kali ini saya khawatir itu akan sulit. Saya tidak tahu apa hubungannya dengan Dev itu. Lembah Dewa Obat benar-benar berdiri di pihak Dev. Jika kita pergi ke Lembah Dewa Obat untuk menerima orang sekarang, bukankah kita akan ditolak? Jaedin menghela nafas.
dan berkata tanpa daya, apakah ada hal seperti itu? Master Dinchan sedikit mengernyit, tetapi kemudian berkata, jika itu masalahnya, maka saya akan pergi ke sana secara pribadi. Tidak peduli apa hubungan antara lembah dewa obat dan Dev. Saya percaya pemilik lembah akan selalu memberi saya sedikit wajah. Terima kasih banyak, Tuan Dinchan. Bagaimana mungkin lembah dewa obat tidak memberi muka ketika Tuan Dinchan maju ke depan? Jaedin berkata dengan penuh semangat. Tuan Dinchan pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Raiden. Setelah Tuan Dinchan berjalan kembali, Jaedin memandang Hayden dan bertanya, apakah para pembunuh keluarga Watanabe itu sudah memasuki negara itu? Hayden mengangguk ya. Saya sudah di Kyoto. Paviliun pelindung hukum telah mencari para pembunuh ini di mana-mana selama 2 hari terakhir. Saya mendengar bahwa Tuan Si sangat marah, dan dia diam-diam melacak siapa yang membawa para pembunuh ini. Masih perlu diperiksa. Pasti aliansi seni bela diri yang memasukkannya. Douglas paling menginginkan nyawa Dev. Jaedin mendengus dingin. Tapi Patriark, ada beberapa rumor baru-baru ini mengatakan bahwa keluarga naga kami diam-diam berkolusi dengan keluarga Watanabe dan diam-diam membawa para pembunuh itu untuk membunuh Dev dan membalas tuan muda tertua, kata Hayden. Persetan. Jaedin memarahi dengan marah. Saya ingin membunuh Dev. Itu mengapa menggunakan pembunuh keluarga Watanabe? Apakah tidak ada seorang pun yang mampu di keluarga naga kami? Hanya Douglas dan yang lainnya. Untuk reputasi omong kosong, mereka melakukan hal seperti itu. Namun, meskipun dimarahi, Jaedin masih khawatir. Rumor semacam itu akan membuat pemerintah fokus padanya. Lagi pula, hal semacam ini tidak boleh dibujuk untuk dimainkan. Jika Anda tertangkap dengan bukti, Anda mungkin terbunuh. Anda membuat pernyataan untuk keluarga naga kami di forum seni bela diri, mengutuk keras kolusi dengan pembunuh negara, pulau, dan mengirim seseorang untuk menanyakan tentang gerakan Dev. Setelah mengetahui keberadaannya, biarkan angin keluar. Jaedin terus berbicara dengan Hayden. Jika pembunuh negara pulau itu benar-benar dapat membunuh Dev, Jaedin tidak perlu mengirim seseorang untuk melakukannya sendiri. Terakhir kali dia mengirim beberapa penjaga. Tidak ada berita setelah itu, dan jelas bahwa dia dibunuh oleh Dev. Ya, Hayden mengangguk. Pergi ambil cambuk tendon harimauku. Jaedin memerintahkan. Hayden mengangguk. Dia tahu bahwa Jaedin menginginkan cambuk tendon harimau. Dan dia pasti melampiaskan amarahnya pada Ravina. Dev adalah putra Ravina. Sekarang Dev telah mengalahkan Raiden seperti ini. Jaedin hanya bisa melampiaskan amarahnya pada saudara perempuannya. Segera, Hayden mengambil cambuk tendon harimau dan mengikuti Jaedin ke ruang bawah tanah keluarga naga. Di ruang bawah tanah yang remang-remang, Ravina duduk di sana dengan tercengang. Jika bukan karena perhatian Dev di dalam hatinya, dia mungkin tidak dapat bertahan selama bertahun-tahun. Dia tidak ingin mati, dan dia tidak pernah melihat putranya. Ini juga alasan mengapa naga Ryu tua mengambil risiko dan memberitahu Ravina tentang informasi Dev. Dia hanya berharap Ravina dapat bertahan. Ada harapan selama Anda terus melakukannya. Pintu ruang bawah tanah dibuka. Jaedin berjalan perlahan. Hayden mengikuti di belakang dengan cambuk tendon harimau. Tidak berani melihat langsung ke Ravina di dalam penjara bawah tanah.
Ravina dipenjara di sini. Hanya sedikit orang di seluruh keluarga naga yang mengetahuinya. Hayden dianggap sebagai generasi muda dari keluarga naga. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.